Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang firewall. Ya, perhatikan skema berikut ya. Nah, di sini ada firewall juga ada proxy. Ya, ada dua blok di sini ya untuk memblok jaringan internet. Keduanya hampir memiliki fungsi yang sama ya. Keduanya ini hampir memiliki fungsi yang sama. Proxy dan firewall merupakan dua teknologi yang sangat berkaitan erat dengan internet, yang mana fungsi dari proxy dan firewall ialah sebagai gateway atau pintu gerbang dalam memperbolehkan paket data agar sampai ke tujuan. Jadi, proxy dan firewall ini gerbangnya apabila dari jaringan internal, ini ya, jaringan internal ingin ke internet. Ataupun atau ini dari internet ke jaringan internal. Oke. Jadi proxy dan firewall ini memiliki fungsi sebagai gateway. Namun ada satu perbedaan mendasar di antara firewall dan proxy server dalam mencapai tujuannya. Jadi ada perbedaan ya. Tujuan utama dari proxy server yaitu untuk bertindak sebagai relay atau penyampai dan memfasilitasi hubungan antara dua titik. Oke, jadi proxy ini fungsinya adalah untuk jaringan internal. Ya, jadi jaringan internal apabila jaringan internal ini ingin ke internet, ya, ini internal ingin ke internet, jadi harus melewati proxy terlebih dahulu. Oke, ya. Sedangkan tujuan utama dari firewall untuk mencegah orang yang berwenang dalam membangun koneksi serta mendapatkan akses ke jaringan Anda. Jadi maksudnya adalah apabila ada pihak-pihak dari luar, ya, dari jaringan internet luar ingin masuk ke jaringan internal Anda atau ingin mengakses ke dalam, ini ada tembok yang namanya firewall. Oke, dalam istilahnya firewall ya, tembok api gitu istilahnya. Jadi akan difilter di sini, akan difilter oleh firewall. Oke, jadi gampangnya seperti ini. Proxy ini memiliki beberapa fungsi utama. Ya, proxy ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, memfilter alamat web yang terlarang. Jadi fungsinya ada di dalam jaringan internal saja. Ya. Proxy ini adanya di dalam jaringan internal. Jadi apabila setiap klien atau setiap host ya, setiap host ini ada 1, 2, dan 3 ingin mengakses alamat web. Ya, misalkan alamat web ini terlarang nih. Ini bisa diatur oleh proxy. Ya, jadi fungsinya hanya ada di dalam jaringan internal. Oke. Kemudian yang kedua, membatasi bandwidth. Jadi apabila kita mendapatkan bandwidth dari provider ya, misalkan berapa mega gitu ya kecepatannya, ini bisa diatur ke setiap host, setiap user. Bisa diatur berapa kekuatan atau kecepatan dari akses dia ke internet atau bisa mengatur bandwidthnya. Ini bisa diatur. Ini fungsi utama dari proxy. Kemudian yang ketiga, fungsi proxy itu sebagai sharing internet. Ya, tadi sudah diatur bandwidthnya, dia kemudian mengizinkan supaya bisa connect ke internet. Jadi fungsi ini, proxy ini sebagai sharing internet. Kemudian mengatur user atau autentifikasi user. Jadi mengatur beberapa jumlah user. Ya, ada 1, 2, 3.
Ya, ada 1, 2, 3, atau pengen menambah, misalkan pengen menambah user. Nah, misalkan setiap user ini ingin diberikan hak akses berupa eh, apa ya? Contohnya seperti ini voucher misalkan, ya. Jadi setiap user ini diberikan voucher. Ada usernya atau user dengan ya login lah seperti itu. Oke. Misalkan pengen nambah nih. Ada 10 misalkan. Ini juga bisa. Oke, ya. Jadi setiap usernya diberikan akses untuk login. Misalkan ada user, ada password di situ. Jadi setiap usernya memiliki username dan password yang berbeda-beda. Nah, itu yang namanya autentifikasi user. Jadi bisa diberikan hak akses dan setiap user memiliki ID yang berbeda-beda. Itu fungsi dari proxy. Kemudian juga, nah ini fungsi yang utama dari proxy ya, sebagai caching. Sebagai caching gitu ya. Atau penyimpanan sementara halaman web. Just di sini maksudnya adalah misalkan ada user yang ingin mengakses sebuah alamat web. Oke, otomatis dia kan harus ke proxy terlebih dahulu. Kemudian dari proxy meneruskan ke internet. Nah, misalkan si user tersebut ini mengakses alamat web, contohnya adalah YouTube misalkan. Ya. Si user yang pertama ini mengakses web YouTube misalkan. Nah, dari proxy ini sudah tercatat nih namanya YouTube. Halaman utamanya jelas YouTube. Kemudian dia mengakses ke internet. Oke. Yang pertama. Kemudian ada user yang kedua. Dia juga mengakses halaman yang sama, mengakses web yang sama misalkan, mengakses YouTube. Ini otomatis akan lebih cepat. Kenapa? Karena pada user yang pertama sudah mengakses YouTube dan sudah tercatat di sini sebagai history. Sudah tercatat di proxy sebagai history. Kemudian otomatis akan lebih cepat mengakses YouTube. Jadi halaman YouTube-nya otomatis akan terupdate di sini. Ya. Otomatis. Kemudian juga misalkan komputer yang ketiga, ini juga ingin mengakses ke YouTube misalnya. Ya, ini juga akan terjadi hal yang sama, akan lebih cepat. Nah, itu jadi fungsi chat adalah di sini sebagai history di sini. Itu fungsi utama dari proxy. Nah, sedangkan dari firewall, nah kalau dari firewall ini adalah gerbang ya, gerbang untuk jaringan eksternal di sini. Yang dimaksud eksternal itu yang di luar kita gitu ya. Jaringan yang berada di luar lingkungan kita. Ingin mengakses kemana? Mengakses ke jaringan internal. Ya, misalkan ke kantor kita atau rumah kita. Misalkan contoh, ada jaringan internal ingin membobol, ceritanya ingin mengakses data kita di sini. Ya, di server misalkan. Nah, ini kan harus ada firewall atau tembok untuk memfilter. Jadi fungsi firewall itu sebagai gerbang dari jaringan eksternal supaya ya bisa difilter lah, boleh masuk atau tidak, ya, sebagai penjaga jaringan internal kita supaya tidak bisa ditembus oleh pihak-pihak yang ya tidak berwenang seperti itu. Oke. Jadi istilah firewall ini adalah yang dikenal jaringan luar yang ingin mengakses ke jaringan internal kita. Jadi jaringan internal kita itu tidak mengenal yang namanya firewall, taunya hanya proxy. Sedangkan jaringan internal ini harus
misalkan ingin mengakses kita, itu ada tembok yang namanya firewall gitu. Jadi firewall ini alat sebenarnya, alat yang membatasi port-port tertentu. Misalkan dia ingin mengakses ke server, ini dibatasi portnya. Jadi kita bisa mengatur firewall di sini supaya tidak bisa ditembus nih server kita. Pengen ngeping ke server misalkan, ini juga tidak bisa. Atau ingin meremot server kita, ya, jadi jaringan luar ini bisa merepot komputer yang ada di jaringan internal kita. Makanya kan sering ada yang namanya hacker gitu ya. Nah itu contohnya seperti itu. Apabila firewallnya sudah ditembus, otomatis jaringan yang ada di internal akan bisa dibobol atau diacak-acak, atau ya mungkin hanya sekadar melihat atau ingin mengetahui sistem yang ada di jaringan kita. Nah itu firewall. Jadi apabila kita ingin mengamankan jaringan internal kita dari jaringan luar, kita harus mengatur firewall. Apabila kita ingin mengatur jaringan internal kita supaya internal saja, misalkan mengatur user, jumlah user, pembatasan bandwidth, atau blocking website, kita yang kita atur itu adalah proxy. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.